Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reza. Sekarang umur saya 21 tahun dan saya baru saja lulus dari jurusan arsitektur Universitas Indonesia. Saya pertama kali masuk tuh tahun 2012 dan baru saja menyelesaikan sidang skripsi saya pada bulan kemarin, pada bulan Juli kemarin. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan bahwa apakah masuk UI itu gampang atau memang sulit, dan memang jika kita lihat bahwa pada saat ini Universitas Indonesia menempati peringkat pertama universitas terbaik di Indonesia, disusul oleh ITB dan juga UGM. Itu berdasarkan QS World University Ranking, dan perlu teman-teman pahami bahwa untuk masuk UI sendiri itu ada berbagai macam cara untuk bisa menempati kursi-kursi yang sudah disediakan oleh universitas, yakni melalui SNMPTN tulis atau yang biasa disebut juga sekarang SBMPTN tulis, dan yang kedua SBMPTN undangan, dan yang ketiga adalah SIMAK UI. Kesempatan buat adik-adik jika salah satu ujian ataupun tes yang ada di antara tiga itu tidak lulus, maka bisa mencoba dua tes berikutnya. Namun hanya saja tes untuk SIMAK UI sendiri memang cenderung lebih sulit dibandingkan dengan SBMPTN tulis. SIMAK UI sendiri ini adalah soal-soal yang memang dibikin mandiri oleh universitas, dan juga memang memiliki kadar kesulitan yang cukup tinggi, sehingga memang anak-anak yang masuk di SIMAK ini memang anak-anak yang cukup cerdas dulu di sekolahnya. Dan untuk undangan sendiri, teman-teman harus paham bahwa teman-teman harus memiliki prestasi terlebih dahulu di sekolah teman-teman. Contohnya waktu itu seperti saya waktu sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan, dan waktu itu ada pemeringkatan ranking satu sekolah, dan kemudian dipilih 32 anak untuk mengikuti tes mandiri di dalam sekolah untuk jalur undangan yang mewakili sekolah, dan akhirnya terpilih sekitar mungkin 5-6 orang, termasuk saya salah satunya. Dan memang untuk anak-anak yang di daerah, yang cukup sulit anak-anak di daerah adalah untuk meyakinkan diri sendiri bahwa sebenarnya masuk UI itu bisa loh sebenarnya, karena seperti apa yang guru saya bilang, apa yang kamu inginkan itu harus berada di urutan pertama, dan universitas yang kamu realistis untuk masuk di dalamnya itu kamu tempatkan di urutan kedua. Dan makanya waktu itu saya akhirnya memilih UI di peringkat pertama, dan juga kedua saya memilih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan setelah itu akhirnya dilakukan seleksi undangan, dan ketika teman-teman ingin mendapatkan tes melalui undangan itu, tes mandiri yang ada di sekolah, tes SNMPTN undangan, maka teman-teman harus melihat bahwa nilai rapor teman-teman tidak stagnan di posisi-posisi yang sudah ada di semester-semester sebelumnya. Dalam artian bahwa nilai rapor teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 3 itu harus naik, tidak boleh stagnan dan tidak boleh turun. Nah, itu yang akan menjadi kriteria penting bagi teman-teman yang ingin sukses di jalur SBMPTN undangan untuk masuk ke UI. Yang kedua adalah teman-teman juga harus menyertakan formulir-formulir ataupun sertifikat-sertifikat yang teman-teman telah ikuti di SMA. Contohnya seperti lomba-lomba ataupun kompetisi-kompetisi yang memang teman-teman pernah ikuti dan teman-teman pernah juara di situ. Ketika teman-teman menyertakan itu, maka UI akan lebih memprioritaskan teman-teman untuk masuk ke dalam universitas dibandingkan teman-teman lain yang memang tidak memiliki prestasi ketika sekolah dulu. Itu melalui jalur undangan. Yang kedua, jalur SNMPTN tulis. Biasanya SBMPTN tulis ataupun SNMPTN tulis ini diselenggarakan setelah SNMPTN undangan selesai. Dan SNMPTN tulis ini sebenarnya soalnya cukup rumit menurut saya, karena saya banyak membeli buku-buku dari SNMPTN tulis. Soal-soalnya cukup rumit, namun kata teman-teman yang ada di kampus, SIMAK UI cenderung lebih sulit soalnya dibanding SNMPTN. SIMAK UI lebih sulit dibandingkan SBMPTN tulis. Nah, maka dari itu perlu teman-teman ingat juga bahwa untuk masuk UI ini
sangat banyak jalurnya, namun teman-teman juga harus perhatikan, dimulai dari undangan, tulis pesimak, jalurnya akan selalu meningkat, akan selalu ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang memang teman-teman harus lampaui dan juga ikuti. Setelah itu faktor jurusan juga cukup penting untuk melihat kans teman-teman untuk masuk ke UI. Ada beberapa jurusan yang memang memiliki passing grade yang bisa dibilang rendah, dan teman-teman bisa cukup mudah untuk masuk ke dalamnya. Contohnya seperti saya waktu itu SMA berpikir bahwa saya akan mengambil sebuah jurusan yang memang relate dengan jurusan saya dulu di SMA, yaitu IPA. Namun saya tidak memiliki cukup banyak ilmu di bidang hitung-hitungan, maka dari itu saya mengambil arsitektur sebagai pilihan saya, yang waktu itu passing grade-nya cukup rendah. Kalau tidak salah terendah dari semua passing grade jurusan yang ada di teknik. Bahkan itu arsitektur dan teknik industri yang hampir sama rata kalau tidak salah ya, waktu itu pas tahun saya. Waktu itu saya ambil arsitektur dan keterima, alhamdulillah. Dan ada beberapa jurusan lain yang memang teman-teman bisa cari tahu sendiri di internet. Ada beberapa jurusan yang memang memiliki passing grade rendah, dan teman-teman memang memiliki peluang besar untuk masuk dalam UI jika teman-teman ingin memang mengincar jaket kuning sebagai perlabuhan teman-teman setelah SMA. Namun perlu teman-teman ingat juga bahwa jurusan itu sangat menjamin masa depan teman-teman. Jurusan yang teman-teman ambil ketika kuliah itu sangat menjamin prospek kerja teman-teman setelah lulus dari perkuliahan. Teman-teman harus pastikan jurusan yang teman-teman pilih itu ketika teman-teman mendaftar kerja melalui jurusan teman-teman pilih, pekerjaan itu memiliki jenjang atau prospek yang menjanjikan di masa depan. Teman-teman harus paham itu. Teman-teman bisa menghubungi saya melalui deskripsi di bawah ini. Di situ ada Instagram, nomor handphone, dan Line ataupun Facebook saya. Teman-teman bisa mengontak saya via itu, dan jangan sungkan untuk bertanya, karena sebenarnya masuk UI itu gampang, hanya diperlukan usaha yang cukup. Oke, sekian, terima kasih, dan wassalam.